Di kesempatan hari ini, marilah kita kupas, kita cermati tentang Bosman Mardigu yang selalu membuat saya penasaran olehnya. Selamat menyimak. Kita semua mengetahui berita keuangan dunia yang menginfokan bahwa Amerika mencetak uang 4 triliun dolar atau 4.000 billion dalam 20 bulan terakhir ini, yang artinya kalau APBN Indonesia adalah 130 billion, maka 4.000 billion dolar adalah 30 kalinya uang 1 tahun Indonesia. Dalam 20 bulan ini juga ekuivalen 1 triliun dolar Tiongkok printing money juga, yang artinya 6 kali APBN Indonesia. Di sini cara kelolaan ekonomi Indonesia kok malah ngutang. Duh, ampun deh, ngutang sama yang printing money lagi. Koplak bener ya ekonominya. Tapi memang susah kalau punya ego ilmu sama ego pejabat. Dikasih tahu pengetahuan lain, sulit bener dengernya. Oke lah, biarkan selama 3 tahun ke depan ini kita lihat apakah bisa mengecilkan hutang yang 6.500 triliun itu menjadi lebih kecil atau jadi 11 triliun di akhir masa jabatan, sama dengan uang yang katanya ada di kantong saya. Pastinya konsep bernegara itu penting. Jangan memilih lagi yang populer ke depannya, karena ternyata jangan-jangan menjalankan pemerintahnya, milih menterinya yang bisa kerja juga nggak bisa, yang akhirnya dia lagi yang ditunjuk untuk menyelesaikan proyek mercusuarnya. Coba lihat dengan seksama siapa yang bisa bertanding di tahun 2024. Semuanya dirinci. Bisakah membuat rupiah ke 10.000 terhadap dolar? Bisakah membangun tanpa pinjaman IMF dan pinjaman Tiongkok? Bisakah membuat Indonesia menjadi raja ASEAN di tahun 2035? Bisakah mensejajarkan Indonesia dengan Tiongkok dan Amerika di tahun 2045? Apa konsep ekonominya? Apa konsep pertahanan wilayahnya? Pasti nggak ada. Sebutkan 3 gubernur yang populer saat ini di survei terdepan. Mampu nggak dia? Coba tanya incumbent yang saat ini jadi menteri, yang beberapanya cukup genit untuk menari di tahun 2024. Sekarang ngapain aja mereka? Lalu di tahun 2024 nanti mereka ngapain? Rasanya sulit membuat Indonesia menjadi superpower kalau mereka-mereka ini yang menjabat. Ini pertanyaan dan pernyataan loh. Tapi mereka harus buktikan dengan konsep-konsep mereka itu. Atau sisi lain, oposisinya. Siapa yang akan menari di tahun 2024 dari oposisi saat ini? Apa konsep luar negerinya? Timnya siapa saja? New Mind setidaknya ada 5 orang yang sudah dijual tampang mereka dikemas dalam promosi workshop. Mau tahu 100 orang lainnya lagi? Perlahan New Mind akan pajang siapa saja mereka dan silakan menilai. Pastinya mereknya bukan dari oposisi, bukan dari incumbent. Fresh, segar, dan New Mind. Kita belajar banyak 7 tahun ini, belajar banyak 20 tahun ini, dan sadar ternyata genre atau aliran politik 20 tahun terakhir tidak membuat Indonesia berdaulat. Jadi apapun yang berbau aliran gaya 20 tahun terakhir pemerintahannya, harap jangan dikasih peluang lagi. Kita cukup mengatakan terima kasih kepada aliran dalam 20 tahun terakhir ini karena telah berhasil membuat Indonesia tetap utuh. Yang terakhir hampir membelah 2 bangsa ini hingga retak-retak, tapi nggak apa-apa. Nanti kita benahi. Nanti sama New Mind semua kembali utuh. Yang minoritas miring ke kiri ke incumbent dan yang minoritas miring ke kanan ke oposisi, kita benahi. Ini keduanya sebenarnya minoritas, dan sahabat semua tidak perlu menjelaskan mana minoritas kiri, mana yang kanan tersebut yang sangat berisik tersebut. Nanti damai aja sama New Mind, happy semua. Kalau tax amnesty dijalankan sama incumbent, caranya aneh saat ini dan tidak akan membuat uang di luar balik. Mungkin karena pejabatnya orang pintar makan sekolahan semua, bukan orang dagang. Dan kalau prinsip dagang kan win-win, negara untung dan pemilik dana juga untung. Nanti kalau New Mind yang jadi, yang 11.000 triliun itu masuk sendiri tanpa dipaksa, tanpa disuruh-suruh, dan tanpa ditekan. Kalau yang sekarang negara doang yang mau untung. Secara teori di sekolah memang begitu, kuat di konsep dan kuat di kertas. Di prakteknya ditinggal, dilepeh. Nanti New Mind masukkan dolar milik swasta ke tanah air dengan lebih cantik, nggak galak, nggak pakai buzzer, nggak naikkan pajak, nggak ada framing dan kriminalisasi. Kita main cantik, semua happy. Mau tahu caranya? Nanti di 2024 kita praktekkan.